Selamat hari Minggu adik-adik. Kabar kalian baik-baik aja kan semuanya di rumah? Coba, kalian tahu nggak Kakak Risma ada di mana sekarang? Iya, Kakak Risma ada di depan gereja kita nih. Siapa yang udah kangen ke gereja? Aku kangen. Nah, semoga karantina ini cepat selesai ya. Jadi kita semua bisa bersama-sama lagi datang ibadah ke gereja. Sekarang kita mulai yuk ibadahnya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Elsi. Selamat hari Minggu Kakak Anggi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih Kakak Elsi minggu ini? Baik dong Kakak Anggi. Kalau Kakak Anggi gimana kabarnya? Baik juga dong. Adik-adik apa kabarnya nih? Semoga adik-adik pada sehat semuanya ya Kakak Anggi. Harus dong. Oh iya, minggu ini kita ibadah online di rumah lagi ya adik-adik. Iya ya Kakak Anggi. Kakak, kan biasanya kita sekolah minggu di gereja. Emang Jelas. kalau kita sekolah minggu di rumah ada Tuhan Yesus? Ada dong, Tuhan Yesus itu ada di hati kakak, di hati kakak Elsi, di hati adik-adik, bahkan di rumah kita. Oh, seperti lagunya Yesus di dalam rumahku. Iya dong, adik-adik pada tahu nggak nih lagunya? Pasti tahu dong Kakak Anggi. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Oke. Kita bangkit berdiri ya. Ayo Kakak Mia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Once more. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa dahulu. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Sebelum memulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah. Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati hati, pikiran kami hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kakak Fani kenapa? Aku lagi sedih nih Kakak Nova. Hah? Sedih? Sedih kenapa Kak Fani? Kayaknya kita udah 1 bulan lebih nih gak sekolah minggu. Hah? Iya juga sih, udah 1 bulan lebih ya. Tapi kakak jangan sedih. Tuh lihat deh,
adik-adik aja sukacita walaupun nggak ibadah di gereja, tapi mereka tetap ibadah di rumah. Lihat tuh, mereka senyum-senyum lagi ngeliatin kita. Kak Fani jangan sedih lagi ya. Jadi aku nggak boleh sedih nih. Nggak boleh, harus sukacita. Oke deh, aku harus sukacita seperti adik-adik di rumah. Nah, biar tambah sukacita lagi, gimana kalau kita puji Tuhan? Adik-adik pasti tambah semangat lagi. Kak Fani tahu nggak lagunya Jalan Serta Yesus? Oh, yang lagunya pakai gerakan jalan-jalan itu ya, Kak? Tapi kalau kita berdua doang kurang seru. Gimana kalau kita panggil kakak-kakak GSM yang lain? Boleh tuh Kakak Nova. Kakak-kakak GSM, bantuin kita dong. Pakai gerakan nih lagunya, jadi adik-adik harus berdiri ya. Betul. Ayo Kakak Mia. Oke, Kakak Mia. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tunggu. Kayaknya adik-adik di rumah sama kakak-kakak di sini kurang semangat. Iya nih, gimana kalau kita nyanyiin sekali lagi? Lebih semangat, ya kan? Oke, adik-adik ajak mama papanya ya untuk nyanyi bareng-bareng dan lebih meriah lagi. Oke Kakak Mia, sekali lagi. Siap-siap ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Hai adik-adik, siapa yang bersukacita angkat tangannya? Aku bersukacita. Loh, Kakak Ria kok nggak angkat tangan? Iya nih Kak, gimana mau bersukacita? Kita kan masih masa karantina, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa sekolah. Tapi Kakak Ria, walaupun kita dalam masa karantina nggak bisa kemana-mana, kita harus yakin kalau Tuhan Yesus itu akan terus beserta kita. Serius, Kak? Iya, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Oh, kayaknya aku pernah denger deh lagu yang bilang Tuhan tuh selalu beserta kita. Yang mana ya? Yang liriknya tuh awalnya gini, ku daki daki Aku tahu. gunung yang tinggi. Karisma tahu kan gerakannya? Iya, adik-adik pasti juga tahu kan? Pastinya Kak. Jadi kita nyanyi. Yuk. Oke, Kakak Mia. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang gunung hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 terbang
Adik-adik, sekarang kita mau baca epistel kita ya adik-adik. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Oke, sekarang kita baca epistel kita dari Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Oke, kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi adik-adik. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Sekarang adik-adik, abang mau kasih tugas nih buat adik-adik. Apa ya tugasnya? Tugasnya adalah menghafal ayat Alkitab. Ayat Alkitab dari mana ya bang? Ayatnya dari Mazmur 35 ayat 9. Mazmur 35 ayat 9. Ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik ketika menghafal ayatnya harus direkam oleh ayah atau ibunya. Ya adik-adik, harus direkam. Untuk apa direkam? Untuk ditampilkan di minggu depan. Jadi ketika kita ibadah, adik-adik hafalannya nanti ditayangkan di minggu depan. Nah, nanti adik-adik harus mengumpulkan rekamannya paling lambat hari Selasa. Ya adik-adik. Jadi adik-adik menghafal ayat Mazmur 35 ayat 9, lalu dikumpulkan ke kakak abangnya minimal hari Selasa. Hari Selasa minggu depan akan ditayangkan yang sudah adik-adik hafal. Bisa ya adik-adik? Oke? Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapin hati dan pikiran kita dulu ya adik-adik. Kita mau angkat pujian Holland Dakdana. Ayo kakak Mia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik.
Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Markus. Ayo, itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya benar, perjanjian baru. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ada amin? Adik-adik, Inang mau tunjuk satu foto. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah perahu. Siapa pernah naik perahu? Wow, pernah nggak naik perahu sampai ke tengah laut? Oh pernah, iya Inang juga pernah naik perahu. Tapi pernah nggak memiliki pengalaman ketika naik perahu, adik-adik kedatangan angin kencang, taupan, akhirnya perahu itu terombang-ambing. Wah, belum ada ya. Jangan sampailah ada seperti itu ya. Yang pasti ketika ada taupan, petir, perahu kita diombang-ambingkan, pasti yang terjadi apa? Iya, takut, khawatir kalau kita tenggelam, tidak ada yang menolong. Tapi tenang. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yesus beserta murid-muridnya sedang naik perahu. Nah, pada waktu itu murid-muridnya mengajak Yesus bertolak ke seberang untuk melanjutkan pelayanan. Wah, murid-muridnya begitu senang sekali. Perahu didayung, murid-muridnya senang sekali. Sampai ke tengah laut. Dan akhirnya matahari terbenam. Mulai gelap. Tapi adik-adik tiba-tiba petir datang. Taupan badai begitu menghantam perahu kecil itu. Akhirnya perahu itu terombang-ambing. Semua murid-muridnya ketakutan. Akhirnya di tengah-tengah ketakutan itu murid-murid itu membangunkan Yesus. "Guru, kamu tidak peduli kita akan binasa." Lalu Yesus bangkit. Dia bangun dari tidurnya, lalu dia berjalan di tengah perahu lalu berkata, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Iya, seketika laut itu tenang dan turut perintah Yesus. Kemudian Yesus berjalan ke tengah para murid-muridnya.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Why are you so fearful? "Mengapa engkau takut? How is it that you have no Mengapa engkau tidak percaya?" Murid-muridnya terdiam. Lalu Yesus kembali tidur di perahu kecil itu. Murid-muridnya pun terheran melihat bagaimana danau itu turut kepada perintahnya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Bahwa Yesus itu Allah yang dahsyat. Dia mampu memerintahkan dunia ini, laut, bahkan siapapun untuk berhenti ketika badai mengamuk, ketika taupan datang. Nah, hari ini, pada saat ini, seluruh dunia sedang mengalami apa? Mengalami kesusahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Iya, karena virus corona. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Yesus itu Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa? Iya, harus percaya. Badai topan saja bisa dihentikan, apalagi virus yang kecil. Dia mampu menghentikan. Tapi dengan cara apa? Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak perlu takut. Yang perlu ditakutin apa? Kalau kamu berbohong. Yang perlu ditakutin apa? Kalau kamu mencuri. Yang perlu ditakutin apa? Kalau kamu nakal. Yang lain-lainnya tidak perlu ditakuti ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mampu menghalaukan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Untuk itu, adik-adik harus percaya, berdoa selalu di dalam rumah, berdoa pada waktu makan, berdoa pada waktu tidur, berdoa selalu untuk meminta dan memohon kepada Tuhan supaya virus corona ini cepat-cepat berlalu dari dunia ini. Dari mana lagi? Dari negeri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali sekolah, ketemu dengan teman-teman, bisa kembali lagi bergereja di gereja, ketemu dengan teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, inang pendeta, mang pendeta, inang Bible Pro, semua parhalado. Akhirnya semua senang. Diingat ya, kalau percaya jangan lupa berdoa supaya Tuhan selalu kasih yang terbaik kepada kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak perlu takut dengan apapun yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kami takutin adalah ketika kami berbohong, ketika kami berbuat jahat, ketika kami mencuri, dan ketika kami tidak melakukan apa yang Kau kehendaki. Untuk itu Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Kami yakin percaya di tengah-tengah virus corona hari ini, Tuhan pasti mampu menghentikan semuanya yang boleh membuat kami takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hayo adik-adik, siapa yang tadi mendengarkan firman? Firmannya tentang apa? Tentang apa? Tentang badai. Badai yang ada di laut. Tapi Inang Pendeta bilang apa? Kita tidak perlu
takut dan khawatir karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Seperti sekarang ini, walaupun ada virus di luaran, kita tidak perlu takut dan khawatir ya adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Jangan lupa persembahannya disimpan, dan saat kalian datang ke sekolah minggu, kalian bawa persembahannya kalian. Sekarang kita mau nyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat, yaitu di Badai Topan Dunia. Tapi Kakak Risma gak mau nyanyi sendiri. Kakak Risma mau panggil kakak-kakak yang lain, kakak-kakak sekolah minggu. Ayo ke sini. Sudah siap? Kakak Mia. Adik-adik, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.